film Warkop DKI Kartun ini sendiri, kesulitannya apa sih Bang Haji untuk suara sendiri? Oke. Yang jelas saya terus terang aja, karena ini bagian dari film yang boleh dibilang dulu ini bagian dari idola kita semua. Kalaupun memang pada saat itu saya salah satu penggemar film-filmnya Warkop, nah saya terlibat di sini juga merupakan salah satu kebanggaan. Sekalipun memang ini animasi, tapi yang jelas saya terlibat dan saya juga di sini nggak memerankan si A si B, karena memang saya di sini figur saya tetap Mandra. Dan salah satu kesulitan yang mungkin karena saya nggak lari dari apa yang saya biasa lakukan, ya alhamdulillah semuanya itu berjalan dengan lancar. Apalagi memang di sini juga kan udah jelas masing-masing ketiga tokoh di Warkop itu memang kita udah saling udah hafal dalam cerita itu. Bang Mandra, tapi apa sih yang bikin Bang Mandra tertarik ngambil proyek ini? Mungkin apa karena memandang Warkop DKI-nya atau gimana sih mungkin? Salah satunya ya terus terang aja ini kesempatan yang tadi saya bilang bahwa ini bagian dari film yang saya banggakan pada saat saya masih boleh dibilang intinya orangnya masih komplit, orangnya masih ada. Sekalipun memang ini merupakan salah satu filmnya, udah merupakan salah satu, anggaplah bahasanya nggak aslinya atau ini karena memang animasi, tapi saya juga yang tadi saya bilang, saya punya kebanggaan tersendiri. Saya pernah terlibat di dalam film bagian dari film idola saya. Bang Mandra, pengalaman isi suara di film animasi ini gimana? Ya, saya kan pengalaman di era zamannya waktu layar lebar itu jadi double, ngisi suara saya sendiri. Dan saya juga punya pengalaman pada saat saya bukan tampil, artinya mengisi suara di beberapa radio dulu. Nah, jadi intinya sekarang kalau tiba-tiba kita ngisi suara, ya rasanya nggak begitu kaget. Gitu. Ya. Bang, ada momen-momen lucu nggak sih saat ngisi suara gitu, maksudnya? Momen yang abang nggak bisa? Kalau lucu, ya paling juga di antara temen, karena memang kita duduknya ngeriung, diambil secara suara tok. Ada salah satu temen ya mungkin dia biasanya manggung atau biasanya dia main diperagain gitu. Jadi pada saat dia ngisi suara, dia ikut nggak bisa diem gitu, gesturnya dia bergerak kayak ngerasa main sendiri gitu. Nah, jadi tadi saya bilang ya mungkin entah itu bawaan atau bagaimana, yang jelas buat saya itu ya jadi lucu aja gitu. Tapi Bang Mandra, maaf, untuk isi suara ini butuh waktu berapa lama waktu itu? Saya nggak lama. Ya itu tadi balik lagi dengan kemudahannya, karena memang saya nggak harus jadi siapa-siapa, nggak harus kayak saya nggak ngisi suara intro apa yang lainnya gitu. Saya tetap yang ngisi suara saya sendiri gitu. Jadi tingkat kesulitannya itu ya hampir nggak ada. Itu aja. Bang, di saat habis tadi nonton di dalam ramen, melihatnya seperti apa Bang tadi? Gimana? Filmnya menurut abang gimana? Ya itu tadi balik lagi kembali ke masalah yang saya suka adalah dengan peran-perannya yang dulu pernah saya tahu, ini hampir masih tetap ada. Jadi kalau buat saya secara pribadi kayak ngimpi gitu. Sekalipun emang itu bukannya wujud aslinya, tapi kita ngelihatnya kayak beneran aja adanya. Sekalipun memang ini lebih ke konsepnya lebih ke anak-anak. Tentu yang kaitan dengan masalah jok-joknya juga ini udah lebih ke arah anak-anak. Kira-kira gitu. Bang Mandra, tadi maaf, Ihwal bicara perjalanan karir nih, itu dubber dulu atau syuting dulu atau teater? Saya nggak bukan jadi dubber pada saat itu, bukan dubber kayak ngisi suara tok gitu ya. Di film itu saya ngisi suara film saya sendiri gitu. Bukan tiba-tiba saya memerankan siapa suaranya saya, bukan. Saya ngisi suara saya sendiri gitu. Artinya dulu kan bahasanya ngisi suara bahasanya. Berarti abang pertama di Lenong Bang ya? Untuk perjalanan karir ya? Iya. Dari situ terus tahun 75 pertama kali saya main TV.
Tahun muncul pertama kali. Nah, muncul pertama di film saya tahun 78. Ini film 8. Kebetulan saya di tahun 78 pertama kali main film juga saya jadi kenek. Cuma bedanya kenek oplet sama kenek truk. Gitu. Ya. Tapi ada kenangan khusus sendiri nggak sih Bang? Mungkin sebelumnya apakah pernah ketemu sama Dono Kasino Indra pada zaman? Oh iya, kalau sekitar tahun 80-an dulu saya kadang-kadang suka manggung. Dulu kan ada bahasa kata kalau manggung ada gabungan. Nah kadang-kadang kalau dia acara lawakannya saya dulu kan disebutnya yang suka narik-narik itu. Mungkin kalau orang dulu tahu saya itu zaman TVRI saya suka narik. Nah itu ada salah satu acara saya narik sambil lawakan, ntar lawakannya dia. Jadi kasarnya kalaupun nggak satu film zaman itu suka ketemu. Bang Mandra dengan kehadiran pelawak-pelawak junior saat ini menjadi ancaman nggak sih untuk? Wah kagak, malah bangga saya karena memang itu bisa lestari terus. Bahkan yang namanya kreativitasnya juga kalau dibanding era dulu kan sekarang udah bisa lebih leluasa dan lebih punya kebebasan. Kalau dulu zaman saya lawak ya mungkin boleh jujur amat sangat terbatas. Apalagi kalau udah bicara masalah tampil kita di beberapa tempat yang sifatnya protokoler. Aduh, udah capek dah, sakit gigi itu sebenarnya. Nah, artinya jangan sampai nyinggung, jangan sampai kesinggung, jangan sampai ngeritik, jangan sampai terkritik. Nah itu amat sangat wanti-wanti. Artinya ruang kebebasannya juga amat sangat terbatas. Tapi di era sekarang kan nggak ada urusan gitu, kira-kira gitu. Ada kenangan pernah dibungkam masih Bang? Kayak waktu ngelawak bareng Bang Benyamin di depan presiden. Kenapa? Pernah dibungkam sih. Ya itu tadi saya bilang, kalau udah bicara masalah main di tempat pejabat, apa itu orang nomor 1, apa nomor 3, apa nomor 7, itu pasti ada bahasa kata doktrinnya kaitannya dengan masalah aturan-aturan itu kita amat sangat ketat. Kadang-kadang itu 2 bulan sebelumnya juga kita udah banyak banget titipan. Karena waktunya muncul kita tampil, gue bingung lawak apaan ini. Ada ancaman nggak sih Bang? Ya, kagak ngalamin aja dia. Seperti apa Bang Mandra? Pernah diapain nggak sih betul zamannya waktu itu? Ya diapa-apain sih kagak, artinya di blacklist itu pasti. Gitu. Tapi itu akhirnya membuat bikin Bang Mandra harus nahan diri ya untuk melawak di masa itu. Ya di era itu bukan dalam arti harus nawahan diri, mungkin nanti semuanya juga punya aturan seperti itu. Karena memang nggak bisa lari dari itu. Ya, jadi kalau udah bicara ini. Bahkan saya pernah nggak mau tampil aja didatengin yang hijau. Artinya harus berangkat. Jadi dengan segala macam ribuan alasan juga nggak ada urusan kalau depan pintu lo udah ada yang nongkrongin, kira-kira gitu. Jadi mau nggak mau harus mau. Jadi waktu itu bertahan apa melawan Bang? Melawan lagi. Hari ini Bang Mandra melihatnya lebih bebas lebih keluar. Ya itu tadi balik lagi dengan kesempatan pelawak-pelawak anak-anak yang baru juga. Jadi ya lebih luas, lebih gamblang, lebih ruang geraknya lebih bebas, secara kreativitas juga lebih maju. Gitu aja. Bang, sedikit tadi kan Pak Adit bilang, Pak Nino bilang ada di map kuning. Kalau Bang Mandra sempat dibilang nggak ada di map merah atau map kuning? Enggak, ditakut-takutin iya. Takut-takutin gimana Bang Mandra? Hah? Ditakutin gimana Bang Mandra? Ya, itu tadi doktrin, nggak boleh begini ya, awas loh. Ini ngomong kumisnya gede. Oke, boleh Bang Mandra. Promoin dulu. Promoin film. Saksiin tanggal berapa? Ya, intinya buat film Warkop yang sekarang ini karena ada saya juga amat sangat bangga. Mudah-mudahan semua yang hadir yang bisa menyaksikan di beberapa media ini jangan lupa pada tanggalnya nonton. Karena terus terang aja mungkin yang tua udah nggak bakal bisa ini
dia secara tidak langsung yang tua-tua di era dulu bisa memperkenalkan anak-anaknya yang masih pada muda. Nih dulu pernah ada ini, gitu. Kira-kira gitu dah. Terima kasih, mudah-mudahan film yang sekarang ini tambah sukses. Terima kasih. Terima kasih Bang Mandra.